Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Ebel Kitchen. Di video kali ini saya mau membuat risol ubi ungu keju lumer, varian risol terbaru. Perpaduan manis dan gurihnya itu bikin nagih, cocok untuk ide jualan kekinian. Penasaran cara buatnya kayak gimana? Tonton terus videonya sampai selesai. Bahan yang pertama di sini saya punya 1 kilo ubi ungu berat bersih tanpa kulit. Ini kulitnya sudah dibersihkan lalu dipotong-potong agar saat mengukusnya lebih cepat ya. Selesai dipotong, cuci bersih, kemudian kita kukus. Nah, ini dia ubi yang selesai dikukus, masih panas-panas. Ini kita haluskan menggunakan mixer. Tambahkan 60 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, setengah sendok teh garam, 40 gram susu kental manis. Kemudian ini kita mixer aja pelan-pelan sampai semuanya tercampur rata. Bahan yang terakhir ini masukkan 200 ml susu UHT. Kita mixer sampai semuanya tercampur rata. Untuk gula dan kental manisnya bisa disesuaikan dengan selera. Kalau mau lebih manis bisa ditambah, begitu juga sebaliknya. Kalau mau rasanya tidak terlalu manis bisa dikurangi ya. Nah, di sini saya masukkan susu UHT-nya bertahap aja ya, jadi nggak dimasukin semua. Kalau semua bahannya udah masuk, nah ubi ungunya akan seperti ini. Lanjut kita masak ya sampai dia tanak supaya adonannya ini nggak cepat basi. Masak menggunakan panci anti lengket supaya tidak menempel ya. Nah, ini masak aja sampai benar-benar tanak. Kalau sudah seperti ini udah cukup, karena nih pas diaduk dia itu mengikut semua ya, udah nggak nempel di wajan. Kita matikan api kompornya dan kita biarkan dia dingin. Oke, selanjutnya di sini saya mau buat kulit risolnya. Siapkan wadah dan masukkan 500 gram tepung terigu. Tambahkan juga 20 gram tepung tapioka, 20 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah bungkus vanili kecil. Ini opsional aja, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Tambahkan 500 ml air biasa. Kemudian ini kita mixer terlebih dahulu. Kalau semua bahan sudah tercampur semua, tambahkan 1 butir telur. Tambahkan pewarna warna ungu. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai pasta taro, nggak usah pakai vanili ya. Ini karena saya pakai pewarna warna ungu, jadinya tadi pakai vanili. Kemudian tambahkan 550 ml susu UHT. Lalu kita mixer lagi sampai semua bahan tercampur merata. Ini nggak harus banget pakai mixer, kalau mau pakai whisk juga bisa ya, diaduk-aduk aja pakai whisk. Tambahkan juga 5 sendok makan minyak goreng. Di sini saya tambahkan lagi pewarna warna ungunya karena kurang mendok ya. Jadi disesuaikan saja dengan selera. Kalau adonannya sudah tercampur rata, ini lanjut kita siapkan wadah dan kita saring adonannya supaya lebih halus. Nanti saat mencetaknya jadi lebih bagus ya. Untuk membuat kulitnya di sini saya pakai wajan kualik berukuran 22 cm. Semisal kulitnya ada yang bolong, ditambal aja menggunakan sendok seperti ini ya. Kelebihan menggunakan wajan kualik ini, ketebalannya konsisten, kulitnya juga tipis, bisa mencetak kulit lebih cepat dari biasanya. Nah, bisa dilihat hasil dari cetakannya. Ini sama sekali nggak robek dan ini lentur banget. Tuh, saya lipat aja dia nggak sobek.
Jadi buat para pembuat risol ataupun yang seneng buat risol, ini wajib punya satu di rumah deh. Lanjut untuk membuat krim kejunya, di sini saya pakai keju oles 1 bungkus. Lalu tambahkan 2 sendok makan susu kental manis putih. Di sini saya juga gunakan keju parut. Nah, ini sepertiga blok keju ya, saya gunakan dan saya parut. Kemudian di sini saya mau mixer menggunakan 1 kaki mixer seperti ini, pelan-pelan aja sampai tercampur rata. Kalau misalnya nggak pakai mixer juga boleh pakai apapun ya, boleh pakai whisk ataupun alat yang lainnya. Kalau sudah, masukkan saja ke dalam plastik segitiga dan masukkan ke dalam chiller agar kejunya ini lebih ngeset. Supaya lebih cepat selesai sewaktu mencetak kulit risolnya ini, sembari kita mengisi adonan ubi ungunya. Kulit risolnya ini terlihat tidak mudah sobek ya. Ambil kurang lebih sebanyak 1 sendok makan munjung ubinya. Kemudian sedikit diratakan dan diisi menggunakan isian keju oles yang sudah kita buat tadi. Kemudian tutup lagi keju olesnya menggunakan adonan ubi ungu sembari kita rapikan ya. Kalau sudah, kemudian lipat sisi atasnya, dilanjut dengan melipat sisi kanan dan kirinya. Lanjut digulung aja. Ini digulung tanpa perekat pun dia nempel ya, adonannya bagus banget. Lakukan hal yang sama hingga semuanya habis. Kalau semuanya sudah diberi isian, di sini saya mau membuat bahan pencelupnya. Ini terdiri dari 100 gram tepung terigu dan 300 ml air. Nah, lanjut ditambahkan pasta warna ungu atau pasta taro. Ini masih ada sisa adonan kulit risol yang tadi. Nah, kan kalau sedikit udah nggak bisa dicetak kalau pakai teflon kualik. Ini sisanya kita pakai juga ke bahan pencelup. Kemudian disaring adonannya supaya lebih halus aja. Nah, ini kita mulai untuk mempanir risolnya. Kita celupkan ke bahan pencelup dan kita masukkan ke tepung panir. Lalu kita baruri dengan tepung panir sampai terbalut semua. Ulangi hal yang sama hingga risolnya habis. Tips menggoreng supaya isian dari ubi ungunya tidak mudah keluar atau pecah. Goreng menggunakan api kompor sedang dan pastikan minyak sudah benar-benar panas. Menggoreng risol juga jangan sering dibolak-balik ya, cukup 1 balik aja. Menggoreng risol juga jangan terlalu lama, maksimal 2 menit aja. Nah, ini saya masukkan 4 piece dulu supaya bisa kerendam semua risolnya. Kalau sudah 2 menit kita angkat risolnya. Ini risolnya yang sudah saya goreng, kriuk di luar dan lembut di dalam. Perpaduan rasa manis gurihnya itu bikin nagih. Untuk satu resep ini menghasilkan 38 sampai 40 pieces.
Bisa dijual mulai harga 20 sampai 25.000 isi 4 menggunakan tin wall ya. Karena pastinya harga bahan di setiap daerah itu berbeda-beda. Oke, segitu dulu resepnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari Eba Kitchen. Enjoy!